kita mau ke studio. Aku sih yang mau ke studio, kamu enggak. Kalian nonton aja di rumah. Kalian seneng gak sih? Aku bawa kalian keluar rumah nih. Anggap aja kalian yang gak pernah keluar rumah selama beberapa minggu terakhir ya, enjoy pemandangan di luar. Oke, ini gak bener. Aku harusnya gak nyetir sambil filming. Oh my god, langitnya cantik sekali. Hello world, apa kabar? Hey pohon, kamu sudah kena corona belum? Jangan lupa ya, stay safe, wash your hands. Oh my god, aku belum ngunjungin studio sejak 2 minggu kayaknya. Mom mana? Mana mom? Oh my god. Aku kangen banget ke studio kok. Awas. Oke, sekarang aku mau setting dulu tempat untuk kita filming. Hai semua, aku kayak bener-bener harus nyari intro baru untuk video aku ya. Yang jelas bukan Hello Beautiful Hai, welcome beautiful. Ketemu lagi dengan aku Abel. atau Hi, how are ya? Hai, how are ya? Kayaknya semua intro udah diambil deh. Bahkan kalau dipikir-pikir, hai semua juga udah diambil. Hai semuanya. Hai semuanya. Hai semuanya. Hai semuanya. Everyone. Oke, hai semuanya. Yang Oke, sesuai janji aku di Instastory, aku akan mulai upload per minggunya satu video di mana aku akan ngebahas tentang semacam kayak kuliah online. Jadi kita belajar materinya dulu tentang makeup. Oke, aku ganti ke kamera dulu, semoga suaranya jelas. And by the way, kalau misalnya warna penerangannya berubah-berubah itu karena aku pakai lampu matahari, oke? Oke, jadi di sini kalian bisa lihat aku baru aja menyusun. Oke, jadi topik pertama kita untuk hari ini adalah skin preparation. Haha. Karena kemarin kayaknya banyak yang bilang better dibikin kayak per episode itu step by step biar lebih enak gitu ya penjelasannya dan lebih enak belajarnya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang skin preparation di mana fungsinya adalah untuk mempersiapkan kulit sedemikian rupa sehingga ketika dipakaikan make up kulitnya tuh nggak bermasalah. Oke guys, setelah beberapa saat aku putuskan aku pakai handphone aja ngerekamnya karena aku ternyata lupa untuk ngeformat isi kartu memori aku, jadi kayak sekarang isinya penuh. Oke, jadi di sini aku udah bagi kategori skincare-nya dari toner, essence, serum, moisturizer, setting spray or face mist, sama primer in general. Also disclaimer dulu, kalau di sini ada makeup artist yang diem-diem nonton dan diem-diem juga shady gitu ya, karena ngerasa kayak apa sih si Sarah ngebongkar-bongkar rahasia di YouTube gitu ya. Udah tahu itu ilmu make up yang nanti harus dijelasin di kursus. Kalau misalnya dikasih ilmu gratis gitu, nanti yang buka kursus ngajar apa? Tolong ya, tinggalkan video ini. Kalau kalian aja nonton video ini dan diam-diam menyerap ilmu yang aku sampaikan, kalian gak ada bedanya. Ya karena jujur aja ya, semua yang aku omongin ini itu adalah ilmu yang aku kembangkan dari nonton beberapa YouTuber juga. Jadi aku rasa percuma juga kalian kayak being shady ke makeup artist yang terbuka terang-terangan tentang rahasia mereka, karena menurut aku udah banyak banget rahasia publik di YouTube kalau kalian mau nyari. With all that being said, let's get started. Oke, so first thing first, aku mau pakai kacamata tapi aku nggak punya kacamata. Anggap aja ini ada kacamata ya, biar aku kelihatan pinter sedikit. Kalau kita ngomongin skin preparation, 2 poin utama yang harus kalian bedakan adalah skin preparation itu terdiri dari pemakaian skincare dan juga pemakaian primer. Jadi skincare dan primer itu jangan dijadiin satu ya guys, mereka tuh fungsinya berbeda sama sekali. Totally berbeda. Nah jadi kalau skincare itu ya yang sudah aku pelajari nih, apa sih bedanya skincare dengan primer? Skincare itu rangkaian produk yang kita gunakan yang ditujukan untuk memberi nutrisi ke kulit kita. Jadi kalau skincare dipakaikan ke kulit, diharapkan dalam jangka panjang ada perubahan yang terjadi pada kulit kita. Entah itu lebih cerah, entah itu lebih mulus, entah itu lebih glowing, entah itu lebih sehat gitu ya. Sedangkan kalau primer in general, primer itu sebenarnya menurut aku ya masuknya ke produk
make up. Jadi dia itu produk yang bisa dipakaikan untuk mengimbangi tahapan makeup kalian nih. Tapi dia nggak berpengaruh apa-apa ke kulit kalian. Dia dipakein saat itu juga, fungsinya kalian bisa dapatkan saat itu juga. Tapi dia nggak merubah anatomis dari kulit kalian. Dia nggak ngebantu untuk kayak skin regeneration atau kayak penyembuhan kulit gitu ya. Jadi itu dulu poin utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan skincare ya. Aku sebutin dulu biar nggak kepanjangan. Kalau urutannya skincare itu ada toner. Abis toner kalian bisa pakai essence. Abis pakai essence kalian bisa pakai serum. Abis pakai serum kalian bisa pakai moisturizer. Setelah pakai moisturizer baru kalian masuk ke primer. Nah, apa sih fungsi kegunaan masing-masing? Kapan kita harus pakai dan kapan enggak? Apakah semua orang harus dipakein tahapan yang berurutan seperti itu? Sejujurnya enggak juga gitu ya. Aku udah ungkit sedikit di video IGTV aku. Di situ aku bilang konsepnya dari skin preparation adalah kalian harus melembabkan kulit supaya makeup yang nanti ditaruh di atasnya itu bisa jadi kayak stay lebih lama. Jadi menurut aku untuk toner atau untuk rangkaian skincare lainnya, cari yang melembabkan, cari yang hydration. Jadi jangan pernah kalian gunakan exfoliating toner untuk skin preparation. Ancur. Jadi kalau toner itu memang dia teksturnya sangat ringan. Karena dia teksturnya ringan, dia itu bisa, aku mau bilang penetrasi tapi jangan bikin jorok ya. Berhubung toner itu ringan, jadi dia itu bisa mempenetrasi kulit dengan cepat. Nah, memasuki ke tahap selanjutnya ada essence, ada serum, dan ada moisturizer. Berarti kalau kita ngomongin essence dan serum, mana yang dipakai duluan? Kita pakai yang teksturnya ringan. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih mudah diserap sama kulit dan mana yang nantinya akan susah diserap sama kulit. Jadi bedanya essence sama serum apa? Dalam kondisi simpelnya ya, the simplest terms I can explain, essence dan serum itu hampir sama. Cuman memang kalau essence itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia tuh punya tekstur yang lebih ringan. Umumnya essence itu teksturnya kayak dia lebih kental sedikit dibanding toner. Dia nggak seringan dan secair toner, tapi dia juga nggak sepekat dan sekental serum. Bedanya essence serum dibandingin moisturizer biasa apa gitu ya? Kalau aku selalu ngerasa serum atau essence itu lebih diperkaya nutrisi yang berguna untuk kulit kalian. Sedangkan moisturizer adalah pelembab. Jadi kalau aku sih selalu ngebayanginnya ya, misalnya nih si rangkaian essence atau serum, masih sering tuh menemukan claims di serum atau essence, misalnya kayak regenerasi kulit, menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan kerut, anti-aging, whitening, brightening, pore tightening, dan sebagainya. Jadi ada kandungan tertentu yang mereka masukkan ke dalam essence dan serum supaya begitu dipakaikan ke muka itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit. Sedangkan moisturizer in general adalah pelembab, sesuatu yang digunakan untuk melembabkan. Jadi kalau kita pakai logik mudahnya adalah misalnya kalian minum, ada pilihan kalian mau minumnya jus yang kayak akan vitamin gitu ya, dan jus ini ada dibagi-bagi lagi, ada jus jeruk yang kayak akan vitamin C, atau ada jus apel yang kayak akan vitamin C. Ya tapi kalian tahu maksud aku, ada jus seledri, ada jus tomat, ada jus apel, atau ada jus yang dikombin, ada jeruk, ada apel, ada seledrinya gitu ya, yang dibuat menjadi smoothie. Ada air putih. Nah, mana yang kalian minum gitu ya? Kalau kalian minum dua-duanya itu sama-sama menghilangkan dahaga. Kalau kalian minum air putih, bikin dia dingin aja gitu ya, dia bisa menghilangkan dahaga dan dia memang berfungsi. Air itu berfungsi untuk, aku nggak bisa menjelaskan kata-kata biologisnya, tapi kalian tahu lah ya, untuk flush away all the nasty things. Jadi kalau menurut aku moisturizer itu prinsipnya sama dengan air putih. Kalian bisa pakai, ada kegunaannya, berfungsi, tapi nggak semuanya itu tepat pada kebutuhan semua orang. Nah, beda kondisinya ketika kalian sakit dan kalian membutuhkan asupan vitamin yang lebih banyak supaya tubuh kalian kuat melawan penyakit gitu ya. Kalian pasti membutuhkan lebih dari sekedar air putih. Makanya orang kayak kasih vitamin supaya tubuhnya lebih kuat. Wow, aku sangat payah dalam menjelaskan ini. Jadi sama dengan essence dan serum, menurut aku essence dan serum itu mereka lebih
difokuskan ke kebutuhan masing-masing orang. Misalnya kayak aku oily, aku membutuhkan sesuatu yang bisa mengontrol minyak aku yang berlebihan. Dan kalau ada orang yang jerawatan, also me, aku juga butuh sesuatu yang bisa membuat bekas jerawat aku tuh cepat sembuh. Atau ada lagi yang pori-porinya besar, also me, surprise. Aku membutuhkan sesuatu yang nggak clogging dan juga nggak membuat pori-pori aku tuh makin membesar gitu ya. Nah jadi itu yang kalian harus pahami. Butuhnya yang mana? Ya tergantung, kalau kalian mau splurge, tergantung kalau kalian mau bermodal sedikit, kalian bisa kayak mulai menyicil rangkaian skincare-nya satu persatu nih. Jadi nanti kalau kalian ketemu klien, kalian tinggal tanya, kakak kulitnya apa? Kering atau berminyak? Kita lihat dulu kulitnya apa, apakah dia berminyak tapi dia kusam, kulitnya apakah dia berjerawat, berarti nggak bisa sembarangan dipakai moisturizer. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal asal mencukupi, ya kalian gunakan moisturizer biasa itu cukup guys. Nah terus kalian mungkin bingung, terus aku mesti cari serum atau essence yang kayak gimana kak? Kembali lagi ke prinsip dasar make up, menurut aku semua problem semua orang nih, itu tuh pasti masalahnya sama, antara crack atau kayak slippery gitu ya, foundationnya gampang geser, gampang hilang. Aku selalu berusaha menjelaskan bahwa kondisi make up yang imperfect ini itu juga mungkin disebabkan oleh kondisi kulit yang imperfect juga. Dan itu nggak salah, tenang aja, it happens to every single one gitu ya. Nggak ada orang yang perfect banget, even muka anak remaja yang mulus pun yang pernah aku dandanin, at least punya kayak sedikit fine lines, kerut di bawah matanya. Jadi kayak tenang aja, nggak semua orang bisa sempurna. Cuman memang kalau misalnya kalian meminimalisir sedemikian rupa sehingga foundationnya tuh kayak lebih bagus gitu ya penampakan di atas kulit, ya menurut aku hal paling mudah adalah membuat kondisi kulit kliennya atau kalian sendiri itu lembab. Jadi kalau aku berhadapan dengan klien, tujuan utama aku sebelum memakaikan makeup di dia adalah membuat kulit dia lembab. Jadi mau essence atau serum yang aku pakai atau dua-duanya atau semua rangkaiannya, tujuan aku cuma satu, mau bikin kulit dia lembab. Kenapa? Supaya untuk orang yang kering, tekstur mukanya jadi nggak terlalu menonjol, dan untuk orang yang berminyak, supaya memancing kulitnya untuk tetap lembab sehingga produksi minyaknya tidak berlebih, ya. Cuman kembali lagi, nggak ada hal di dunia ini yang namanya berlebihan itu bagus. Pasti semua berlebihan itu nggak bagus gitu ya. Jadi terlalu lembab juga nggak baik. Nah jadi essence atau serum manakah yang kalian bisa pakai di klien? Kalian mesti pegang teksturnya, kalian mesti rasakan, kalian mesti pakai di diri kalian sendiri supaya kalian tuh tahu itu tuh rasanya gimana di wajah. Apakah dia begitu menyerap langsung hilang? Apakah dia begitu diolesin muka langsung kayak lengket berat gitu ya? Apakah kalau dipakein ke muka sedikit aja dia itu udah langsung berpengaruh? Apakah dia harus dipakein banyak-banyak? Itu kalian harus trial dan error di diri kalian sendiri. Nah nanti kalau kalian udah coba sendiri nih, kalian akan menemukan hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan teori. Aku juga beli essence dari COSRX, ini yang Snail Advanced Snail Mucin Power Essence. Jadi dia memang klaimnya adalah essence. Cuman begitu aku pakai di muka, ini tuh teksturnya kental, berlendir, dan berat. Di satu sisi ada lagi serum dari Rivera nih yang aku dapat dari giveaway. Dia teksturnya bener-bener ringan banget. Pas aku pakai itu nggak terlalu bikin lengket. Kalau misalnya aku mau bikin lengket, aku harus build up sekitar kayak 2 kali pemakaian. Jadi dia ini teksturnya lebih cocok untuk essence dibandingkan serum. Sedangkan si COSRX Essence ini lebih cocok dikategorikan sebagai serum dibanding essence. Jadi pemakaian essence dan serum ini harus kalian kembalikan ke poin utama yang tadi aku udah jelasin di bagian toner. Toner dipakai duluan, kenapa? Karena teksturnya sangat ringan sehingga mudah mempenetrasi kulit. Jadi kalau kalian mau pakai essence atau serum dan essence duluan gitu ya, mana urutannya kalian pakai berdasarkan tekstur yang lebih mudah diserap sama kulit. Oke, setelah selesai ngomongin toner, essence, serum, kita masuk ke moisturizer. Jadi kalau moisturizer itu perlu nggak sih kak dipakai lagi? Ya sekarang gini aja logikanya ya sister. Kalau misalnya dengan serum dan toner kondisi kulit kalian sudah kayak lengket, sudah kayak lembab, menurut aku nggak perlu dipakein moisturizer lagi. Tapi kapan kita pakai moisturizer? Ya berarti kalau kalian nggak pakai serum atau nggak pakai essence, kalian pakaikan moisturizer aja, nggak apa-apa. Nah kalau kalian nanya lagi, kak harus nggak sih pakai face mist gitu ya? Logiknya adalah misalnya kalian pakein
toner, abis toner dipakein serum yang kental, yang padat, yang berat gitu ya. Terus kalian susul dengan face mist. Aku nggak terlalu ngerasa itu ada fungsinya yang bener-bener bisa berpengaruh signifikan di makeup kalian saat itu. Karena kulitnya tuh udah lengket dari si serumnya. Kecuali kalian pakai toner, terus kalian nggak punya serum, kalian pakai moisturizer yang ringan gitu ya, yang kayak aloe vera gel dan cenderung kayak nggak terlalu kuat untuk melembabkan kulit dengan jangka waktu yang lama. Mungkin kalian bisa campur dengan face mist. Jadi abis pakai pelembab yang ringan, kalian semprot muka kalian dengan face mist supaya mukanya lebih lembab. Baru kalian bisa merasakan pengaruh yang signifikan dari si face mist ini. Jadi itu ya penjelasannya. Oke, aku udah nggak tahu ini udah menit berapa, tapi kita harus moving on. Oke, sekarang kita masuk ke primer. Primer in general berdasarkan tekstur ya, tekstur tuh rasa gitu. Yang kalian rasakan nih di kulit itu menurut aku dibagi menjadi dua, antara silicone base atau lotion base. Silicone primers, the way they work is they kind of create almost like a sheer layer of ball bearings on the skin, so that when the foundation is moving around or you're moving your face, that the foundation kind of slides and gives with the skin. Now, silicone-free base primers are really great for kind of plumping up skin texture, giving you a smooth canvas, and we're almost giving you like a grip to the skin. Nah, sekarang kita breakdown termsnya lagi. Butuh atau tidak? Gimana cara tahunya butuh atau enggak? Again, coba di diri sendiri. Coba nih kalian ya, dengan bare face kalian habis mandi nih, kulit kalian udah bersih, kalian pakai toner. Habis pakai toner kalian raba kulit kalian. Oke, masih kering, jelas masih kering karena toner itu sangat cepat keringnya. Terus kalian timpa dengan essence. Oke, essence-nya kayaknya cepat kering juga. Kalian bisa tambah ke serum atau kalian bisa ulang essence-nya. Jadi essence-nya kayak di double up. Tapi katakanlah kalian mau pindah ke serum. Oke, pakai serum. Oke, serumnya udah dipakai dikit-dikit banget dan kulitnya udah lebih kayak kenyal-kenyal tapi nggak terlalu lembab, nggak terlalu lengket. Oke, mungkin kalian bisa pakaikan lotion base untuk orang yang kulitnya kering atau moisturizer gel untuk orang yang kulitnya oily. Nah, setelah udah meresap ke kulit, pakai primer nggak ya? Buat orang yang banyak tekstur pori-pori atau kayak bekas jerawat atau kayak kerut-kerut halus, mungkin kalau dikasih silicone base akan berpengaruh karena silikon membuat lapisan tipis supaya kulitnya tuh seolah-olah kayak lebih mulus, nggak terlalu nampak gitu ya kerut-kerut halusnya, dan nanti ketika dipakai foundation teksturnya nggak terlalu kelihatan. Sedangkan buat orang yang kulitnya kering tapi dia mulus, apa gunanya kalian pakaiin primer silicone base? Jadi kesalahan utama yang menurut aku para beginner atau malah makeup artist in advance gitu ya, kesalahan mereka adalah kadang-kadang mereka melihat sosok figur gitu ya, misalnya makeup artist yang sudah lebih tenar atau influencer menggunakan rangkaian produk bla 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 ABCD, terus satu-satu diambilin, satu-satu dibeli, satu-satu dikumpulin, tapi nggak ngerti cara pakai gimana. Kenapa di orang lain bisa bagus? Ya mungkin pertama ya, antara tangan dia memang udah jago. Sebenarnya dikasih produk apapun, di endorse produk apapun, hasilnya akan tetap sama. Gak dipakein produk itu pun hasilnya akan tetap sama. Ada yang kayak gitu, ada memang karena tangannya. Atau kedua, karena mereka ngerti cara pakainya. Oke, kalau gue mau pakai skin preparation yang banyak-banyak nih, berarti mungkin nanti bedaknya harus banyak juga. Makanya dia ngetebelin semuanya, base-nya ditebelin, foundation ditebelin, dan bedaknya ditebelin. Dan itu memang jatuhnya ke personal preference gitu ya. Kalau aku preferensinya adalah myself but better. Jadi aku selalu menggunakan produk tuh secukupnya aja yang dibutuhkan untuk melengkapi imperfection gitu. Jadi mungkin kalau kalian kayak bertanya-tanya kenapa aku udah pakai produk ABCD tapi kok minyak aku tetap berlebihan, kenapa kayak foundation aku jadinya gampang luntur, ya mungkin kalian bisa menyimpulkan jawabannya sendiri dari video yang udah panjang ini. Jangan sampai kalian pakaikan produk yang nantinya terlalu too much atau malah kekurangan sekalipun yang jadinya nggak mengimbangi. Even di orang yang kulitnya kering sekalipun, kalau kalian pakaiin produk yang too much dan jadinya terlalu basah, terlalu oily, kalian pakaiin foundation juga mungkin dia akan cepet ngegeser atau cepet hilang gitu ya. Oke, itu kuliah kita yang tidak singkat ini. Oke guys, that's pretty much it. I'll see you guys in my next one. Goodbye.